video kali ini akan dibahas mengenai konsep integral tentu. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral tak tentu atau anti turunan. Kali ini kita akan lanjut membahas integral tentu. Konsep integral tentu berawal dari permasalahan mengenai area atau luas daerah. Ya, di sini saya punya 3 gambar dan kita fokus dulu ke gambar yang ada di tengah ya. Jadi untuk gambar yang ada di tengah adalah sketsa dari kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 ya, atau parabola X kuadrat tambah 1. Untuk batas kirinya yaitu sumbu Y atau X sama dengan 0 dan untuk batas kanannya adalah X sama dengan 2. Di sini saya ingin mengetahui luas daerah yang diberi arsiran berwarna kuning ya, di mana luas daerah ini dibatasi oleh kurva X kuadrat plus 1, kemudian sumbu X, kemudian di sebelah kiri ada X sama dengan 0 dan di sebelah kanan dibatasi oleh X sama dengan 2. Tentunya karena daerah yang terbentuk bukan daerah yang beraturan, sehingga di sini kita tidak bisa menggunakan rumus untuk mencari luas seperti luas persegi, persegi panjang ataupun lingkaran. Cara untuk mengetahui taksiran atau perkiraan dari luas daerah yang terbentuk ini, di sini saya membagi kurva menjadi 2 bagian ya, atau 2 partisi. Di sini n-nya sama dengan 2 atau partisinya adalah 2. Jadi saya bagi 2, begitu juga untuk gambar sebelah kanan. Untuk gambar sebelah kiri saya membuat persegi panjang seperti ini, di mana persegi panjang ini terletak di bawah kurva X kuadrat plus 1. Sementara untuk gambar di sebelah kanan kita buat persegi yang sama, tapi persegi ini melebihi X kuadrat plus 1. Untuk gambar di sebelah kiri, karena kita membuat persegi yang berada di bawah kurva X kuadrat plus 1, maka kita namakan pendekatannya adalah poligon bawah. Sementara untuk gambar sebelah kanan, kita melakukan pendekatan dengan poligon atas. Untuk gambar sebelah kiri, kita akan hitung berapa luas daerahnya, yaitu dengan menjumlahkan luas persegi 1 dan luas persegi 2. Begitu juga dengan gambar di sebelah kanan, kita juga akan menjumlahkan luas persegi 1 dan luas persegi 2. Untuk gambar sebelah kiri, luas dari daerah yang terbentuk adalah luas 1 ditambah dengan luas 2. Karena ini adalah bentuk persegi, maka di sini kita gunakan rumus persegi yaitu alas kali tinggi, di mana alasnya adalah 1 dikalikan tingginya adalah F0. Kemudian untuk luas 2, alasnya juga 1 dikalikan tingginya, yaitu ini adalah F1. Hasilnya sama dengan 1 kalikan 1 ditambah 1 kalikan 2 sama dengan 3. Kemudian untuk gambar di sebelah kanan, luasnya adalah luas 1 ditambah luas 2. Alas dari luas 1 adalah 1 dikalikan tingginya ya, yaitu F1. Ditambah alas persegi kedua, yaitu alasnya adalah 1, kalikan tinggi persegi 2, yaitu F2. Sama dengan 1 dikalikan 2 ditambah 1 kalikan 5. Hasilnya adalah 7. Di sini tentu saja untuk gambar sebelah kiri, luas yang diperoleh akan lebih kecil dari luas sebenarnya, di mana luas sebenarnya adalah yang ada di tengah ya. Kenapa? Karena di sini ada error yang saya beri tanda warna hijau. Kemudian untuk gambar sebelah kanan, errornya adalah daerah yang melebihi dari kurvanya. Tentunya kita akan memperoleh luas daerah yang sebenarnya jika gambar ini kita partisi menjadi bagian yang lebih banyak. Sehingga ketika n menuju tak hingga atau ketika partisinya sangat banyak sekali, kita dapat menulisnya menjadi integral dari 0 sampai dengan 2 dari fungsi X kuadrat plus 1 dx ya. Jadi inilah definisi dari integral tentu. Tentu saja untuk luas daerah sebenarnya akan lebih dari 3, di mana 3 ini adalah luas daerah dengan pendekatan poligon bawah, dan luas daerah sebenarnya juga akan kurang daripada 7, di mana 7 ini adalah luas daerah dengan pendekatan poligon atas. Jadi kita dapat simpulkan integral tentu notasinya adalah integral A sampai B fx terhadap dx
yaitu luas daerah di bawah kurva fx di atas sumbu X dengan batas bawah X sama dengan A dan batas atas X sama dengan B. Jadi inilah definisi dari integral tentu. Ada beberapa sifat-sifat integral tentu yang perlu kita ketahui karena akan sering kita gunakan nanti. Yang pertama adalah integral dari A sampai dengan B dari fungsi fx. Ini sama dengan negatif integral B sampai A fx dx ya. Jadi kalau kita membalik batasnya, maka kita tinggal mengalihkan dengan negatif. Kemudian yang kedua, integral dari A sampai dengan A fx terhadap x ini sama dengan 0 ya. Jadi ketika batas bawah atau batas kirinya adalah x sama dengan A, kemudian batas atas atau batas kanannya juga x sama dengan A, maka kita tidak sedang menghitung luas daerah apapun. Jadi luas daerahnya adalah 0. Sifat yang ketiga adalah integral A sampai dengan B dari sebuah konstanta kalikan fx diintegralkan terhadap x. Ini sama dengan sifat kelinearan yang pernah kita bahas di video 1. Kita dapat keluarkan nilai konstantanya menjadi K kalikan integral A sampai B dari fungsi f diintegralkan terhadap x. Sifat yang keempat ini juga adalah sifat kelinearan untuk integral dengan batas A sampai dengan B dari penjumlahan dua buah fungsi ataupun pengurangan dua buah fungsi. Ini dapat kita integralkan masing-masing suku. Seperti ini. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat yang kelima untuk integral A sampai C dari fx terhadap x. Ini dapat kita tulis menjadi integral A sampai dengan B dari fungsi f ditambah dengan integral B sampai dengan C fx dx. Asalkan B ini berada di selang A sampai dengan C. Contohnya adalah misalkan integral 0 sampai 3 x pangkat 2 dx dapat kita buat menjadi integral 0 sampai 1 x kuadrat, kemudian kita jumlahkan dengan integral 1 sampai 3 x kuadrat dx. Di sini kita akan bahas contoh soal untuk materi integral tentu. Jadi diketahui integral 1 sampai dengan 2 dari fungsi f adalah negatif 4. Kemudian integral 1 sampai 5 dari f terhadap x adalah 6. Dan terakhir integral 1 sampai 5 dari fungsi g terhadap x adalah 8. Untuk soal yang pertama, hitunglah integral 2 sampai dengan 2 dari fungsi g terhadap x. Ini dapat kita langsung jawab, yaitu hasilnya adalah 0 sesuai dengan sifat integral yang tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk yang nomor B, karena informasi yang kita punya adalah nilai integral 1 sampai dengan 5 dari fungsi G, sementara di soal adalah integral 5 sampai dengan 1, kita dapat gunakan sifat yang tadi sehingga kita buat menjadi negatif dari integral 1 sampai 5 dari fungsi G terhadap X. Ya, hasilnya adalah negatif 8. Untuk soal C, kita keluarkan konstanta 3-nya menjadi 3 kalikan integral 1 sampai dengan 2 dari fungsi f terhadap x. Hasilnya adalah 3 kalikan negatif 4 sama dengan negatif 12. Kemudian untuk soal yang D ini kita perlu sedikit penjabaran. Jadi dari informasi yang kita punya integral 1 sampai dengan 5 fx dx, di mana bentuk integral ini dapat kita pecah menjadi integral 1 sampai dengan 2 fx ditambah dengan integral 2 sampai dengan 5 fx dx. Sehingga integral 2 sampai dengan 5 fx dx adalah integral 1 sampai 5 terhadap fungsi f dikurangi integral 1 sampai dengan 2 fx dx. Ini sama dengan 6 kurangi negatif 4 sama dengan 10. Dan terakhir untuk soal E, ya ini tinggal kita pisahkan masing-masing suku. Hasilnya adalah 6 kurangi 8 sama dengan negatif 2. Ya, sekian untuk pembahasan integral tentu. Sampai jumpa di video berikutnya.